Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada bab tentang bagaimana para ulama generasi terdahulu itu menjaga waktu. Kita sampai pada perkataan Ar-Raqqam. Wa qala Ar-Raqqam, sa'altu Abdurrahman yakni Ibn Abi Hatim an ittifaqi kathratis sama'i lahu wa su'alatihi li abihi. Ar-Raqqam berkata, aku bertanya kepada Abdurrahman Ibn Abi Hatim tentang bagaimana beliau itu bisa banyak mendengar riwayat dan mendengar ilmu dan bertanya tentang masalah ilmu kepada ayahnya, yaitu Abu Hatim, seorang ulama besar. Faqala rubbama kana ya'kulu wa aqra'u alayhi wa yamshi wa aqra'u alayhi wa yadkhulul khala wa aqra'u alayhi wa yadkhulul bait fi talabi syai'in wa aqra'u alayhi. Kemudian Abdurrahman ini berkata, itu mungkin karena beliau makan, yakni ayahnya sendiri, beliau makan sementara aku membaca faedah ilmu kepada beliau, membacakan faedah ilmu. Yani ini diantara metode belajar, muridnya yang membaca kitab, kemudian kalau ada yang perlu disyarah, dijelaskan, maka gurunya itulah yang menjelaskan ketika sampai pada bagian tersebut. Jadi bisa jadi karena beliau makan dan aku membacakan ilmu kepada beliau, beliau jalan, aku juga membacakan ilmu. Kemudian beliau masuk kamar kecil pun aku bacakan ilmu dari luar, ya. Dan beliau masuk rumah untuk mencari sesuatu, mengambil sesuatu, dan aku bacakan ilmu. Jadi di setiap saat Abdurrahman ini selalu membaca ilmu kepada ayahnya supaya dijelaskan oleh ayahnya. Baik. Jadi ini adalah, kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Abi Hatim, beliau menjelaskan bagaimana beliau sangat memanfaatkan waktu bersama, kebetulan bersama ayah beliau. Ini nikmat yang sangat besar. Keluarga beliau sendiri, ayah beliau sendiri, orang tua beliau sendiri adalah seorang ulama besar. Nah, itu dimanfaatkan secara maksimal oleh beliau dengan cara apa? Dibacakan ilmu, yakni kepada ayah beliau. Nanti ayah beliau menjelaskan di tempat-tempat yang perlu dijelaskan. Atau kalau ada pertanyaan, maka langsung bisa ditanya. Jadi ini salah satu metode belajar. Terkadang gurunya yang membacakan ilmu, membacakan kitab kemudian disyarah, atau muridnya yang baca tepat nanti atau setiap membaca satu kalimat disyarah, setiap satu kalimat disyarah, atau dibaca terus, nanti kalau sudah waktunya ada penjelasan baru kemudian dijelaskan. Nah, ini lihat bagaimana para ulama generasi terdahulu memanfaatkan waktu mereka. Ya. Di setiap saat itu selalu dekat dengan ilmu syar'i atau hal yang bermanfaat yang lain. Demikian pula penuntut ilmu di zaman sekarang, gunakan waktu untuk menuntut ilmu syar'i dalam hal yang kecil, dalam periode waktu yang mungkin tampak sepele. Kita jalan dari kosan untuk mahasiswa, ke kampus misalkan, atau berangkat kerja kalau yang sudah kerja, ke kantor, atau ketika di kampus atau di kantor tidak ada kuliah, tidak ada pekerjaan, sudah selesai semua, atau waktu istirahat misalkan 5 menit, tampaknya sepele, tapi 5 menit tersebut kalau digunakan oleh kita untuk murojaah ilmu, dapat satu ayat, satu hadis, betul tidak? Nah, ini lihat bagaimana kondisi para ulama generasi terdahulu yang soleh.
Mereka itu sangat memperhatikan masalah ilmu, tidak mau meluangkan atau melewatkan waktunya sedikit pun kecuali untuk ilmu dan kebaikan yang lain. Ya, jadi hindari mengerjakan sesuatu di waktu yang kita miliki begitu ya, padahal sesuatu tersebut sia-sia. Terkait masalah ini, para ulama telah menjelaskan, tentunya ini berkaitan dengan hidayah dan taufik dari Allah. Nah, kita harus mengusahakan. Naam, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi kita juga harus punya usaha. Kita ingin atau tidak. Sama seperti masalah makan, sama seperti masalah minum, masalah rezeki. Itu ketetapan dari Allah. Tapi kita mengusahakannya, sama seperti itu. Kita berikhtiar, bersemangat cari rizki, cari nafkah supaya dapat rezeki dari Allah. Padahal kita tahu di satu sisi, di sisi yang lain Allah telah menetapkan rezeki kita. Itu di tangan Allah. Ya, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Sama dalam masalah ini, ya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha menjemput hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalullahu yaghrisu fi hadzal dini gharsan yasta'miluhum fi ta'atihi." Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menanam benih dalam agama ini, yakni mempersiapkan orang-orang, yasta'miluhum fi ta'atihi, mempersiapkan mereka ke dalam ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang sehingga kemudian orang-orang tersebut dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan bisa jadi melalui pintu ilmu. Dia belajar ilmu kemudian menebarkannya, mengajarkannya. Atau dia belajar ilmu kemudian dia menjadi bagian dari orang-orang yang membantu menyebarkan, walaupun bukan menjadi pengajar tapi membantu menyebarkan. Ini sama masuk dalam keumuman hadis tersebut, yasta'miluhum fi ta'atihi. Allah pekerjakan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang melalui pintu harta. Allah mudahkan rezeki untuknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk membantu dakwah misalkan, atau bersedekah misalkan, atau menolong orang lain dengan hartanya, ya sedekah dan seterusnya. Ya, banyak pintu-pintu kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan orang-orang, kemudian Allah pekerjakan dalam kebaikan tersebut. Wa qala Ar-Razi wa sami'tu Ali bin Ahmad Al-Khwarizmi yaqul sami'tu Abdurrahman bin Abi Hatim yaqul. Ar-Razi berkata, aku mendengar Ali bin Ahmad Al-Khwarizmi, beliau berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abi Hatim, beliau berkata, kunna bi Misr sab'ata ashhur. Aku atau kami tinggal di Mesir selama 7 bulan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Ini kebiasaan para ulama generasi terdahulu. Penuntut ilmunya safar menuju ke tempatnya para ulama untuk belajar. Lam na'kul fiha maraqatan. Kami pada saat itu tidak makan makanan yang berkuah, yakni zuhud. Ya, tidak makan makanan yang enak, yang berkuah, hangat begitu ya. Apalagi misalkan sedang musim dingin, tidak memakan makanan tersebut karena harus menghemat uang dalam rangka supaya bisa menuntut ilmu syar'i. Kullu naharina muqassamun li majalisi syuyukh. Setiap dari waktu siang kami, setiap harinya itu telah dibagi untuk majelisnya para syekh. Sudah ada jadwalnya. Pagi jam segini sampai segini kajiannya syekh ini. Kemudian jam segini sampai jam segitu kajiannya syekh ini. Bukan mereka mengundang syekh tersebut ke tempat mereka. Mereka yang datang ke
tempatnya syekh tersebut. Mereka yang datang ke masjid yang syekh tersebut mengajar. Para ulama zaman dahulu mengajar di masjid yang dekat dengan rumahnya atau masjid yang yakni dikenal banyak melaksanakan kajian misalkan di situ ya, di kota tersebut. Orang-orang kemudian datang ke situ. Wabillaili an-nasxu wal muqabalah. Kemudian pada malam hari kami gunakan waktu-waktu kami untuk mencatat. An-nasxu yakni menulis naskah. Yani para penuntut ilmu di zaman dahulu kalau mau punya kitab tidak bisa beli kitab, nggak ada percetakan. Kalau mau punya kitab nyalin. An-nasxu di sini menyalin kitab ke kertasnya sendiri supaya dia bisa memiliki kitab tersebut. Wabillaili an-nasxu wal muqabalah. Pada malam hari kami gunakan waktu kami untuk menyalin kitab dan muqabalah, yaitu saling menukar hafalan, saling mengecek hafalan, saling mengecek pemahaman, saling melemparkan pertanyaan untuk dijawab. Intinya murojaah bersama, murojaah ilmu bersama. Jadi kita lihat waktu siang hari waktunya digunakan untuk hadir di kajian syekh. Pada malam hari waktunya digunakan untuk menyalin kitab, membaca kitab. Kalau namanya nyalin kitab kan pasti otomatis membaca kitab tersebut. Menyalin kitab dan saling murojaah ilmu, saling murojaah ilmu dengan kawan, muqabalah, bukan dengan diri sendiri. Kalau dengan diri sendiri maka bisa jadi kata yang digunakan murojaah. Tapi kalau muqabalah itu murojaah bersama orang lain. Ini sifat penuntut ilmu di zaman dahulu. Ya. Qala fa ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhan. Kemudian beliau berkata, pada suatu hari aku datang bersama temanku mendatangi seorang syekh. Yani maksudnya hadir di kajiannya seorang syekh. Faqalu huwa alil. Kemudian mereka berkata, beliau sedang sakit. Fara'aina fi tariqina samkan. Fara'aina fi tariqina samakan a'jabana fastarainahu. Kemudian kami melihat pada zahirnya ini jalan pulang. Ketika di jalan pulang, kami melihat seekor ikan yang kami sangat takjub dengan ikan tersebut. Yani zahirnya adalah dijual, ya, melihat dijual di pasar misalkan. Fastarainahu. Kemudian kami beli. Falamma sirna ilal bait. Kemudian ketika kami menuju rumah, hadara waktu majlisin. Ternyata sudah jadwalnya majelis atau kajian syekh yang lain, sehingga mereka harus segera menuju ke majelis, tempat majelis tersebut. Falam yumkinna islahahu. Kami tidak sempat untuk mengurus terkait, yakni mempersiapkan ikan tersebut untuk dimakan. Gak sempat, cuma ditaruh aja di rumah. Wa madaina ilal majlis. Kami pun kemudian berangkat menuju kajian tersebut. Falam nazal hatta ata alaihi thalathatu ayyam. Dan ini terus berlangsung sampai 3 hari kemudian. Yani saking sibuknya mereka, walaupun mereka sudah pulang dari kajian, saking sibuknya mereka enggak sempat memproses ikan tersebut, masak ikan tersebut enggak sempat. Wa kada ayataghayyar. Sampai pada hari ketiga ikan tersebut hampir-hampir udah mau busuk. Fa'akalnahu ni'an. Sampai akhirnya kami memakan ikan tersebut dalam kondisi masih mentah. Lam yakun lana faraghun an nu'tiyahu man yashwi. Kami tidak sempat untuk memberikan ikan tersebut kepada orang yang bisa membakarkannya untuk kami, menggorengkannya untuk kami. Sekedar ngasih ikan tersebut kepada orang. Mungkin di zaman itu kita bisa seperti ini begitu ya.
ada jasa atau sekedar kawan atau mungkin tetangga yang kita minta tolong untuk gorengkan ikan itu, atau bisa jadi ini bermakna memang di situ lumrah, di zaman itu lumrah kita punya bahan mentah kemudian diberikan untuk digorengkan gitu ya, untuk untuk melakukan itu aja nggak sempat. Kenapa? Karena sibuknya dengan menuntut ilmu syar'i. Tsumma qala la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Kemudian beliau berkata, siapa? Abdurrahman bin Abi Hatim. Beliau berkata, ilmu itu tidak bisa didapat dengan jasad yang istirahat, dengan jasad yang rohah, yang beristirahat, yang bersantai-santai, dengan tubuh atau badan yang bersantai-santai. Ilmu itu tidak bisa didapat. Yakni ilmu syar'i tidak bisa didapat dengan badan yang bersantai-santai. Mau menghafalkan Al-Quran, harus kita siapkan waktu untuk menghafal dan murojaah. Semakin banyak hafalan kita, semakin banyak waktu yang harus kita alokasikan untuk memurojaah hafalan kita tersebut. Mau menghafalkan hadis, sama juga. Mau mempelajari akidah, baca kitab akidah, fikih dan lain-lain, kita juga harus mempersiapkan waktu untuk membaca kitab-kitab tersebut. Kita juga harus mempersiapkan waktu ya untuk memurojaahnya setelah dibaca. Nah, cuma dibaca sekali, tapi harus dimurojaah. Seperti kitab ini sekarang, kita mengkaji kitab ini sekarang, ini nanti harus kita murojaah. Baik setelah kajian sekarang ataupun nanti kalau sudah selesai semua, dimurojaah secara berkala. Itu kan juga butuh waktu. Demikian pula di zaman ini kita lihat ilmu dunia pun kita juga harus bersungguh-sungguh. Kaidah ini juga berlaku untuk ilmu dunia. La yastata'ul ilmu birahatil jasad atau birahatil jism di riwayat yang lain. Ilmu tidak bisa didapat dengan badan yang bersantai-santai. Kita mau belajar ilmu apapun, ilmu dunia di zaman ini harus semangat. Mahasiswa nggak bisa langsung yakni bersantai-santai dari awal sampai akhir 4 tahun S1, kemudian tiba-tiba lulus. Dia harus semangat ngerjain PR, dia harus semangat belajar mempersiapkan ujian, dia harus semangat bikin TA, tugas akhir dan seterusnya, skripsi. Ya, jadi ini kita lihat bagaimana yakni ilmu itu tidak bisa didapat dengan badan yang bersantai-santai, dengan badan yang istirahat. Oleh karena itu para ulama di zaman dahulu itu menggunakan waktunya semaksimal mungkin untuk ilmu. Nah, kalau di zaman ini mengingat juga tentunya ilmu dunia zaman dahulu dan zaman ini juga sama-sama dibutuhkan ya. Sama-sama dibutuhkan. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa di zaman dahulu ilmu dunia belum begitu berkembang. Nah, tapi intinya sama-sama dibutuhkan. Di zaman sekarang ada ilmu dunia. Mungkin pekerjaan kita mungkin bukan ilmu syar'i secara full time, bukan santri di pondok, bukan mahasiswa di jamiah, bukan ustadz yang murni ngajar di pondok, ma'had misalkan. Tapi kita ada pekerjaan kita masing-masing, itu kan juga butuh ilmu. Itu kan juga butuh keahlian, betul tidak? Nah, itu nggak bisa didapat keahlian tersebut dengan badan yang bersantai-santai. Nah, ini kita lihat bagaimana para ulama di zaman dahulu sudah beli ikan saja, sudah punya ikannya sudah ada, cuma nggak sempat dimakan karena mereka memanfaatkan waktunya dengan semaksimal mungkin ya untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat yang lain. Ya mungkin mereka makannya di luar, ikannya di dapur nggak sempat diproses. Ya, tapi tentunya ini terkadang kisah seperti ini kita ambil ibrohnya. Ibrohnya apa? Ibroh yang menjadi tujuannya apa? Kita jangan membuang waktu kita untuk hal yang sia-sia. Kan gitu kan ibroh utamanya, betul tidak? Kita harus maksimalkan waktu kita sebaik mungkin untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk hal-hal yang bermanfaat. Walaupun perkara dunia seperti kita katakan tadi, yang penting waktu kita termanfaatkan dengan baik. Itu ibroh yang mau kita ambil dari riwayat ini. Jangan kemudian untuk ambil ibroh yang lain.
boleh kita taruh makanan di dapur, habis itu kita biarkan saja mendekati busuk. Atau ikan misalkan, biarkan mendekati busuk, kemudian kita makan mentah-mentah, ya, nanti keracunan untuk. Baik. Nah, jadi itu bukan ibrah yang dituju di sini. Wa qala Al-Qasim bin Asakir bin Sulaim bin Ayyub, hadithtu anhu annahu kana yuhasibu nafsahu fil anfas, la yada' waqtan yamdi bi ghairi faidah. Al-Qasim bin Asakir dari Sulaim bin Ayyub, beliau berkata, diriwayatkan kepadaku, diceritakan kepadaku bahwa Sulaim bin Ayyub itu mengintrospeksi diri beliau sendiri pada setiap waktunya. Beliau tidak meninggalkan ada waktu sedikit pun tanpa kemudian ada faidah di waktu tersebut. Imma yansah, antara beliau menyalin kitab, au yadrus, au yudarris, atau beliau itu mengajarkan ilmu, au yaqra, atau beliau membaca kitab. Wa hadithu anhu annahu kana yuharriku syafatai ila ayyuqtal qalam. Dan diriwayatkan kepadaku bahwa beliau, yaitu Sulaim bin Ayyub, itu beliau itu menggerakkan bibir beliau. Ya, ini maksudnya bisa jadi murajaah ilmu, ya. Ketika tidak ada kegiatan yang lain, tidak sedang nyalin, tidak sedang nulis, tidak sedang baca, tidak sedang mengajar, bisa jadi beliau memurajaah ilmu. Bahkan sampai-sampai beliau itu memurajaah ilmu ila ayyakuttal qalam. Allahu a'lam, mungkin maknanya sampai-sampai bunyi gerakan kedua bibir beliau itu seperti bunyi pena yang dipatahkan. Saking saking bersemangatnya beliau memurajaah ilmu. Bisa bermakna demikian. Jadi ini kita lihat bagaimana Sulaim bin Ayyub itu sangat memperhatikan waktunya. Beliau gunakan seluruh waktunya untuk kebaikan-kebaikan. Wa yahki Abul Wafa Ali bin Aqil an nafsihi fayaqul. Abul Wafa Ali bin Aqil menceritakan tentang diri beliau sendiri. Beliau berkata, inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Tidak boleh bagiku untuk menyanyiakan waktu sedikit pun dari umurku. Hatta idza ta'attala lisani an mudhakaratin wa munadharah, bahkan ketika lisanku itu tidak lagi melakukan murajaah ilmu, tidak lagi berdiskusi ilmu, wa basari an mutala'ah, ketika mataku itu tidak lagi menelaah kitab, a'maltu fikri fi hali rahati wa ana mustatrih. Aku gunakan pikiranku ketika aku sedang beristirahat, ketika aku sedang berbaring. Fala anhadu illa wa qad khatara li ma asturuh. Dan tidaklah aku bangun kecuali aku sudah kepikiran apa yang akan mau tulis. Karena ketika rebahan itu sembari mikir, sembari memikirkan atau merenungkan faidah ilmu. Wa inni la ajidu min hirsi 'alal ilmi wa ana fi 80 ashadda mimma kuntu ajiduhu wa ana ibnu 20. Dan aku tidak menemukan semangatku terhadap ilmu pada usiaku yang 80-an tahun ini. Yani sungguh aku menemukan semangatku terhadap ilmu pada usiaku yang sudah 80-an tahun ini. Aku temukan semangatku itu jauh lebih besar daripada semangatku terhadap ilmu waktu umur 20-an tahun. Jadi semakin tua semakin semangat maksudnya. Dan kita lihat walaupun beliau sudah usia sepuh 80-an tahun, beliau isi waktu-waktu beliau antara untuk murajaah, antara untuk diskusi, antara membaca kitab, menulis dan seterusnya. Ketika rebahan, beliau sambil mikir ilmu. Nah, ini teguran bagi para tim rebahan, ya, kepada tim rebahan. Apa yang kita lakukan ketika rebahan kira-kira? Antum capek habis dari kajian misalkan, nyampe rumah rebahan. Apa kira-kira yang dilakukan? Benda ini betul tidak?
benda ini? Ya, ini introspeksi bagi diri kita semua. Ustadz, ana pegang HP, tapi ana buka mushaf. Masya Allah kalau iya benar. Kalau benar ya alhamdulillah. Ya, ana nggak perlu meragukan lah. Semoga benar. Atau buka mendengarkan kajian di YouTube misalkan. Ya alhamdulillah kalau benar. Tapi ini kita lihat bagaimana para ulama generasi terdahulu, bahkan ketika rebahan pun beliau maksimalkan waktunya untuk kebaikan. Antara untuk ilmu atau berzikir, apapun itu. Yang penting kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan jangan mendominasikan dunia. Ya, akhirat tetap jadi tujuan utama. Dunia itu wasilah supaya akhirat, kehidupan kita sendiri di akhirat. Ini bukan untuk orang lain, ini buat kita sendiri. Kehidupan kita sendiri di akhirat itu menjadi kehidupan yang baik. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa yaqulu aidan, ya, terakhir di majelis ini karena masih 1,5 halaman, jadi mungkin kita satu riwayat lagi insyaallah ya. Wa yaqulu aidan wa ana uqassiru bi ghayati juhdi aw qata aqli hatta akhtara safal ka'ki wa tahsihi bil ma'i 'ala al-khubus. Ali bin Aqil beliau berkata, wa ana uqassiru bi ghayati juhdi aw qata aqli. Aku sangat bersemangat untuk memendekkan waktu makanku supaya ada waktu yang lebih untuk belajar, untuk ilmu dan untuk kebaikan yang lain. Waktu makan dipersedikit. Hatta akhtaru safal ka'ki wa tahsih bil ma'i 'alal khubz. Sampai aku memilih biskuit yang kering yang aku basahi dengan air, aku memilih memakan itu daripada aku makan roti. Karena makan biskuit yang sudah dilunakkan dengan air kan cepat. Kalau makan roti harus ngunyah. Kalau sudah ngunyah berarti apa? Kurang waktu untuk murojaah Al-Quran. Coba bayangkan, saking bagaimana para ulama generasi terdahulu sangat memperhatikan waktu. Sekedar waktu untuk ngunyah saja itu ingin diminimalisir supaya lisannya menjadi maksimal untuk murojaah Al-Quran, murojaah ayat, hadis, murojaah matan. Kalau kita gimana? Kita makan diperlama sambil ngobrol lagi, betul tidak? Habis makan rebahan, main HP bukan ilmu. Ya, jauh sekali antara generasi terdahulu dengan generasi kita. Banyak hal yang melalaikan. Padahal yang anak katakan, kita sekarang malam hari ini sudah seperti siang. Tidak pernah terpikirkan di kehidupan generasi terdahulu yang soleh. Ini ba'da maghrib, ba'da isya kita bisa dengan nyaman kajian, baca, nulis, betul tidak? Kita lihat di sini, kapan jadwal kajian yang disebutkan tadi yang ikan? Jadwal kajiannya kapan? Siang. Malam untuk apa? Untuk nyalin kitab sama murojaah dengan teman. Itu pakai lampu minyak, nyalin kitabnya. Sekarang kita nggak usah nyalin, kita tinggal beli kitab online lagi, betul tidak? Tinggal klik gini, habis itu nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi paket, gitu ya, kitab datang. Coba bayangkan, kita mudah sekali mendapatkan ilmu, tapi apakah ilmu itu masuk ke hati kita? Apakah ilmu tersebut kita amalkan? Apakah ilmu tersebut meresap di hati kita? Ini PR besar. Kalau para ulama di zaman dahulu nyalin, ini kitab segini, kita nggak nyalin. Para ulama zaman dahulu, ini kitab ini disalin. Nah, ketika disalin kan dibaca. Dan ketika menyalin, berapa banyak yang bisa kita salin dalam satu malam? Kan sedikit, ya. Pasti ya bisa kita kira-kira lah, tergantung kecepatan untuk. Tapi kita bisa ukur. Dan itu dengan porsi yang sedikit, kita nulis, kita baca, itu lebih menghujam di benak kita, betul tidak? Lebih menghujam di benak kita dan lebih banyak kesempatan kita untuk mengamalkan apa yang kita tulis tadi malam. Misalkan 3 halaman, hari ini, besoknya besoknya mari kita hafalkan itu, mari kita murojaah itu, mari kita amalkan. Kalau sekarang kita dapat ilmu bisa banyak, kitab segini berjilid-jilid, malam ini bisa langsung kita dapatkan, datang ke toko kitab, Syekh, ana beli ini 10 jilid. Langsung bisa didapat kita. Habis itu kapan bacanya?
sampai 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun di rak kita nggak dibaca-baca, cuma suka belinya aja, tapi nggak dibaca-baca. Para ulama di zaman dahulu untuk punya kitab disalin. Ketika disalin kan dibaca pasti. Ketika dibaca kan pasti ada pemahaman, paham. Ketika paham, banyak waktu untuk mengamalkan besoknya. Ya, jauh sekali antara generasi kita dengan generasi terdahulu. Li ajli ma bainahuma min tafawutil madh. Ya, aku memilih biskuit yang sudah dilunakkan dengan air daripada aku makan roti, karena antara keduanya, kedua makanan tersebut itu mengunyahnya berbeda sekali. Yang satu mengunyahnya mudah sehingga waktu untuk makan bisa lebih cepat. Yang satu lagi roti itu mengunyahnya lebih susah. Apalagi roti Arab. Yang kata orang-orang roti di Timur Tengah itu bisa untuk lempar maling itu karena keras. Ya, kata orang-orang, bukan kata anak. Jangan bayangkan seperti roti yang ada di negeri kita. Kan lembut semua, betul? Ya. Kalau ada yang kaku, kita katakan roti kering. Kalau ini roti yang bisa kita gunakan untuk lempar maling. Coba bayangkan. Tawaffuran ala mutala'ah atau tasdiri faidatin lam adrakaha atau lam udrikha. Tawaffuran ala mutala'ah atau tasdiri faidatin lam udrikha. Dalam rangka supaya aku bisa punya waktu lebih banyak untuk menelaah kitab dan menuliskan faidah ilmu yang aku belum tuliskan. Semangat sekali berarti untuk baca kitab dan mengikat faidah yang kita pelajari dari kitab tersebut. Ya, maka ini para ulama generasi terdahulu, keteladanan mereka, semoga kita bisa mencontoh mereka semua. Ini adalah introspeksi bagi diri kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.